Baiklah, materi yang pertama yaitu ciri perubahan individual. Perubahan individual ialah ketika seseorang mengalami perubahan dan peningkatan pada perilaku, pemikiran, atau keyakinan mereka. Mas Surya mengemukakan bahwa ada beberapa ciri-ciri atau karakteristik dari perubahan perilaku individu. Yang pertama, perubahan yang disengaja. Individu yang bersangkutan melakukan upaya sadar dan disengaja untuk mengalami perubahan perilaku. Misalnya, seseorang manajer ingin belajar mengenai strategi bisnis. Ia sadar bahwa ia sedang melakukan upaya untuk belajar tentang strategi bisnis. Dengan cara yang sama, ia menyadari perubahan perilaku setelah mempelajari strategi bisnis dan mendapat pengetahuan baru, keterampilan, maupun sikap yang berkaitan dengan strategi bisnis. Yang kedua, pengetahuan dan keterampilan yang telah didapat akan mengalami perubahan yang bermanfaat. Begitu pula dengan sikap maupun keterampilan yang telah didapat sebelumnya, akan berfungsi sebagai dasar untuk pembangunan sikap, pengetahuan, maupun keterampilan yang akan datang. Yang ketiga, perubahan yang bersifat aktif. Setiap individu bersangkutan dalam situasi ini aktif berusaha melakukan perubahan agar mereka dapat mengembangkan perilaku baru. Misalnya, jika seseorang manajer belajar cara menjalankan program akuntansi di komputer, kemampuan untuk menjalankan program tersebut akan melekat di dalam dirinya. Yang keempat, perubahan yang bertujuan dan terarah. Seseorang yang belajar pasti memiliki tujuan yang mau diraih, mulai dari tujuan jangka pendek, menengah, hingga jangka panjang. Sebagai contoh, ketika seseorang manajer mendalami strategi bisnis, tujuan jangka pendeknya ialah untuk mengetahui apa yang dikerjakan di dunia bisnis, dan tujuan jangka panjangnya ialah menjadi ahli dalam bidang itu, dan mungkin ia akan mendapatkan promosi jabatan. Dan yang kelima, perubahan perilaku secara keseluruhan. Perubahan perilaku tidak hanya mendapatkan informasi, tetapi juga dapat mengubah sikap dan keterampilan. Selanjutnya, perubahan perilaku dapat terbagi tiga. Yang pertama, perubahan alamiah. Seseorang dapat mengalami perubahan dalam perilaku mereka. Kejadian alami mengubah sebagian perilaku manusia. Masyarakat pun juga akan berubah ketika lingkungan fisik, ekonomi, budaya, dan sosial mengalami perubahan. Yang kedua, perubahan terencana. Individu merencanakan perubahan. Sebagai contoh, seseorang merubah perilakunya karena suatu tujuan tertentu, seperti ingin mendapatkan nilai yang berharga. Yang ketiga, kesediaan untuk berubah. Setiap individu di masyarakat memiliki kesanggupan yang berbeda-beda untuk berubah. Sebagai contoh, seseorang harus bersedia menghadapi perubahan teknologi dari mesin ketik menjadi mesin komputer ataupun laptop. Biasanya yang mengalami perubahan jenis ini ialah orang tua yang sulit menerima perubahan teknologi. Baiklah, materi selanjutnya yaitu pendekatan-pendekatan individual, behavioral, kognitif, dinamika, psikologis, dan psikologi humanistik. 1. Pendekatan behavioral. Pendekatan behavioral berfokus pada bagaimana seseorang dapat mengubah perilaku dan cara kerja mereka yang akan mengakibatkan perubahan dalam organisasi. Pendekatan behavioral menganggap bahwa perilaku individu dapat diprediksi dan dikontrol melalui tindakan yang terkait dengan perilaku yang diinginkan. Hal ini dapat dilakukan melalui metode seperti training, pengembangan kemampuan, dan pengawasan yang mencakup aspek perilaku seperti komunikasi, kecerdasan, dan kemampuan kerja. Pendekatan ini juga menganggap bahwa individu akan berubah ketika ada perubahan ke arah yang lebih baik. Perubahan ini pertama kali terjadi pada seorang dalam kelompok dan kemudian diikuti oleh orang lain dalam kelompok melalui sistem keyakinan mereka. Pendekatan behavioral juga menggunakan konsep pengendalian yang mencakup pengawasan dan pengendalian. Hal ini dapat dilakukan melalui metode seperti pendapatan standar, pengawasan, dan pemberian sanksi. Sebagai contoh, pendekatan behavioral dapat digunakan ketika ada perubahan dalam organisasi, seperti perubahan sistem kerja maupun perubahan struktur organisasi. Pendekatan perilaku adalah tentang mengganti sikap lain melalui kompensasi dan hukuman. Ada beberapa tahapan dalam pendekatan perilaku, yaitu 1. Identifikasi perilaku yang mempengaruhi kinerja.
Yang kedua, analisis fungsional perilaku, yang berarti mengidentifikasi komponen yang membentuk setiap perilaku. Yang ketiga, yaitu generasi strategi intervensi seperti imbalan dan hukuman. Yang keempat, yaitu berhubungan dengan perilaku yang mempengaruhi performa. Yang kelima, yaitu evaluasi efektivitas strategi dan intervensi. 2. Pendekatan kognitif. Metode konseling yang disebut pendekatan kognitif berfokus pada proses mental dan pikiran untuk mengubah atau mengubah sikap. Pendekatan ini biasanya mencakup pelatihan, peningkatan keterampilan, kontrol pikiran, serta metode dan proses yang berorientasi kognitif lainnya. Yang ketiga, yaitu dinamika psikologis. Pendekatan perubahan individu dinamika psikologis merupakan suatu pendekatan yang fokus pada perilaku individu dan berbagai faktor yang mempengaruhi perilaku tersebut, termasuk faktor biologis, kognitif, dan emosi. Pendekatan dinamika psikologis lebih menekankan pada aspek-aspek tak sadar dari pikiran dan perilaku individu. Pendekatan ini terkait erat dengan teori psikoanalisis yang dikembangkan oleh Sigmund Freud. Freud meyakini bahwa banyak aspek perilaku manusia dipengaruhi oleh konflik dan motivasi tak sadar. Pendekatan ini menekankan pentingnya memahami peran aspek tak sadar dalam membentuk perilaku dan pengalaman individu. Pendekatan psikodinamik mengenai pemahaman dan hubungannya dengan dunia dalam perubahan. Sangat penting ketika individu menentang perubahan. Kata psikodinamik berasal dari gagasan bahwa seseorang dapat mengalami perubahan bersama saat menghadapi perubahan dari dunia luar. 4. Psikologi humanistik. Pendekatan humanistik ialah mengenai kepercayaan dalam pertumbuhan dan pembangunan, serta mengoptimalkan potensi yang ada. Fokusnya adalah pertumbuhan yang sehat, hubungan yang benar-benar sehat, dan organisasi yang sehat. Metode psikologi humanistik menggunakan beberapa data dari 3 pendekatan sebelumnya atau menggabungkannya. Pada saat yang sama, ia juga mengembangkan metodenya sendiri. Lalu selanjutnya ada C. Mengelola perubahan diri. Kesuksesan manajemen perubahan bergantung pada perilaku individu atau organisasi. Manajemen perubahan juga mencakup teknik, proses, dan alat untuk mengelola seluruh konsekuensi yang dihasilkan oleh penerapan perubahan dalam sebuah organisasi. Untuk mencapai tujuan mereka, individu atau organisasi menggunakan manajemen perubahan sebagai cara untuk melakukan perubahan. Perubahan organisasi adalah upaya untuk mengubah suatu organisasi dari keadaan saat ini ke keadaan baru di masa depan. Ini adalah cara untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi. Karena lingkungan organisasi selalu berubah, penting bagi organisasi untuk mengembangkan strategi untuk menangani perubahan ini. Perubahan dilakukan untuk memastikan organisasi terus berjalan sambil tetap aktif, dinamis, dan fleksibel. Mengubah seseorang merujuk pada perubahan dalam keterampilan, sikap, pengharapan, perilaku karyawan, dan persepsi. Perubahan individu ada agar dapat memberikan bantuan kepada individu dan kelompok dalam organisasi itu untuk dapat bekerja sama dengan lebih baik. Namun, menurut Faisal Rifai dan Deddy Mulyadi, menyatakan bahwa pemecahan masalah, pengambilan keputusan, dan proses komunikasi dapat menyebabkan perubahan dan perilaku anggota organisasi. Di sini, perubahan individu sangat penting karena keberadaan tenaga kerja sangat mempengaruhi kemajuan suatu perusahaan dan peningkatan ekonomi yang ada dalam organisasi atau perusahaan. Perubahan individu ini akan mudah terlihat. Misalnya, ada 20 orang yang bekerja di suatu departemen. Personel kemudian dipindahkan ke departemen lain karena dianggap terlalu banyak dan ruang terlalu penuh. Mulanya 20 orang, sekarang hanya 10. Hal ini tentu saja akan membuat suasana menjadi tenang. Atkar merupakan model untuk suatu perubahan dalam pemerintahan, bisnis, maupun komunitas.
dengan 5 komponen atau objek yang dibangun dalam suatu struktur untuk mencapai perubahan. Kelima komponen ini diatur secara berurutan untuk membantu individu melakukan perubahan. Yang pertama ada awareness, merupakan pemahaman seseorang tentang jenis perubahan, seperti penyebabnya, konsekuensi tidak mengikutinya, faktor internal dan eksternal yang diperlukan, serta keuntungannya. Lalu yang kedua ada desire, merupakan keinginan yang mendorong dan terlibat dalam perubahan. Keinginan ini berkaitan dengan pilihan individu, dampak dari sifat perubahan itu sendiri, keadaan, dan motivasi individu. Lalu yang ketiga ada knowledge, merupakan informasi, latihan, dan pendidikan yang dibutuhkan untuk mengetahui bagaimana melakukan perubahan, termasuk proses, kebiasaan, keterampilan, sistem, dan teknik yang diperlukan. Lalu yang keempat ada ability, merupakan kemampuan melakukan perubahan pada tingkat performa tertentu dikenal sebagai kemampuan. Lalu yang terakhir ada performance, merupakan faktor internal dan eksternal yang mendukung perubahan. Faktor eksternal termasuk pengakuan, penghargaan, dan perayaan. Performance internal dapat berasal dari rasa puas dengan pencapaian atau hasil, atau keuntungan lain yang diperoleh dari perubahan. Dalam manajemen pencapaian atau hasil atau keuntungan lain yang diperoleh dari perubahan. Dalam manajemen perubahan, model Atkar memiliki kemampuan untuk mencapai perubahan fokus pada bagian pertama, yang merupakan sumber utama dari kegagalan. Pendekatan yang menitik beratkan pada hasil menempatkan energi fokus di bidang yang memiliki kemungkinan terbesar untuk berhasil. Atkar dapat membantu merencanakan perubahan baru atau mengidentifikasi penyebab kegagalan perubahan saat ini. Menurut Robert Shingler dalam Sentrop, mekanisme perubahan terdiri dari 3 mekanisme yang bekerja sama untuk menghasilkan perubahan, antara lain yang pertama, pengkodean atau encoding, mekanisme di mana data atau informasi masuk ke memori. Lalu yang kedua ada otomatisitas, merupakan kesanggupan atau memproses data dengan sedikit usaha atau tanpa usaha. Lalu yang ketiga ada pembuatan strategi, menunjukkan prosedur baru untuk memproses data. Perubahan yang terjadi adalah hasil dari belajar yang telah dilaksanakan oleh individu. Hasil belajar harus diperoleh melalui rangkaian proses tertentu yang dipengaruhi oleh faktor dalam diri individu dan di luar individu. Dan proses ini tidak dapat dilihat karena sifat psikologis. Tidak ada proses belajar yang dialami oleh seseorang kecuali ketika mereka berhasil. Oleh karenanya, cara untuk mengetahui proses belajar yang terjadi dalam diri seseorang adalah dengan melihat hasil dari kegiatan belajar yang telah dilakukan. Sebagai contoh, orang yang tidak memiliki pengetahuan menjadi memiliki pengetahuan. Orang yang tidak tahu menjadi tahu, dan orang yang tidak mengerti menjadi mengerti, dan lain sebagainya. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Studi kasus perubahan individu dalam organisasi puskesmas. Studi kasus revitalisasi puskesmas di Kabupaten Sumedang. Perubahan individu adalah hasil dari manajemen perubahan organisasi yang akan menentukan apakah perubahan tersebut berhasil untuk meningkatkan kinerja organisasi. Pada akhirnya, perubahan individu akan terjadi selama masa perubahan. Manajemen perubahan organisasi memanfaatkan knowledge atau pengetahuan dan ability, kemampuan individu untuk memahami dan berperilaku dengan cara yang sesuai proses. Proses pelatihan, pendidikan, dan praktik perubahan individu di puskesmas dapat dicapai melalui penerapan kebijakan SDM dan kepemimpinan pada tingkat penerapan fungsi manajemen. Pada akhirnya, reinforcement atau proses evaluasi dan umpan balik yang dilakukan oleh organisasi dapat memberikan dorongan untuk keberhasilan.
perubahan dan meningkatkan kesiapan individu untuk menghadapi perubahan. Berikutnya, salah satu cara untuk menunjukkan bahwa perubahan berhasil adalah dengan memberi organisasi alat untuk mengukur kinerja setiap orang. Menurut kata konsep manajemen perubahan individu, sikap organisasi yang permisif bisa menyebabkan seorang merasa nyaman, yang menghambat dasar dan keputusan pribadi tentang perubahan. Kondisi ini ditambah dengan kondisi sumber daya manusia yang tidak cocok, akan mengakibatkan kesana bahwa perusahaan memberikan izin orang untuk mengerjakan tugas-tugasnya hanya dalam batas kemampuan mereka atau bahkan di luar batas kemampuan mereka. Setelah perubahan dilakukan di puskesmas, selanjutnya Dinas Kesehatan Kabupaten menyerahkan perubahan itu kepada Kepala Puskesmas. Selanjutnya, Kepala Puskesmas bertanggung jawab untuk memahami perubahan di puskesmas dan juga bertanggung jawab untuk meningkatkan kemampuan dan rekonfirmasi pasien.